Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Mistis. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Dongeng Mistis agar saya selalu semangat membuat konten cerita-cerita mistis untuk menemani kalian semua. Dan tak lupa saya doakan agar kalian semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ingin memiliki hidup yang lebih baik, bahkan sukses di dalam hidup ini, tentunya harapan semua orang. Untuk mencapainya, bermacam-macam cara yang ditempuh oleh manusia, mulai dari cara bekerja keras sesuai bidang dan kemampuannya, merantau meninggalkan segala kenangan di kampung halamannya, hingga menempuh dengan jalan yang sesat. Walau semua itu kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, namun kita sebagai manusia haruslah tetap berusaha. Seperti dalam cerita yang akan saya bacakan ini, niat hati ingin merubah hidup menjadi lebih baik dengan cara merantau meninggalkan semua kebahagiaan bersama keluarga di kampung halamannya. Namun apa daya, takdir berkata lain, justru menghantarkan hidup berakhir di perantauan. Tahun 1982, di daerah transmigrasi yang berada di Riau, kehidupan di suatu desa transmigrasi pada masa itu tentunya sudah bisa dibayangkan bagaimana situasi dan kondisinya. Daerah baru dan sudah pasti terpencil jauh dari keramaian, serba terbatas dalam segala hal. Namun bagaimana lagi, itulah kehidupan. Semua harus dijalani dengan harapan suatu saat nanti akan berbuah manis. Romlan dan Sumirah, pasangan muda, memiliki satu orang anak laki-laki berusia baru 2 tahun yang ikut bertransmigrasi di desa itu. Mereka terlihat sangat bahagia walau jauh dari keluarga, namun mereka sangat bersyukur dengan kondisi saat itu dibandingkan kehidupan sebelumnya ketika di Jawa, karena di desa itu ia dapat memiliki lahan yang luas serta beberapa tahun di awal sebagai warga transmigrasi masih mendapat bantuan dari pemerintah dalam kebutuhan sandang dan pangannya. Ya, demikianlah pada masa pemerintahan Orde Baru bagi warga yang bertransmigrasi. Kegiatan sehari-hari sebagai warga desa, Romlan tentunya hanya bertani, menanam padi, jagung, dan lainnya, atau mencari ikan dengan cara memancing atau menangkap dengan cara memasang bambu. Karena pada masa itu di daerah tersebut memang banyak ikan. Ya, karena di daerah perairan walau bukan daerah kepulauan atau laut. Kalau dapat uang harus pinter-pinter nabung ya, walau sedikit. Mudah-mudahan dari yang sedikit itu kalau kita kumpulkan bisa jadi banyak. Dan kalau sudah banyak tabungan kita bisa beli sawah dan ladang di kampung. Jadi kalau sudah punya semuanya di kampung, kita bisa pulang. Demikian ucap Romlan kepada istrinya di tengah duduk bersantai sore hari di teras rumahnya. Iya Kang, mudah-mudahan lancar rezeki kita ya Kang, jawab Samirah sembari menyuapi makan anaknya. Amin ya Rob, ucap Romlan mengaminkan doa istrinya. Besok berencana Kakang mau mulai nebas kebun yang masih hutan itu. Kakang mau nanam jagung sepertinya. Jagung itu cepat lakunya, ucap Romlan lagi kepada istrinya yang berencana besok pagi ia akan menebas hutan untuk dijadikan kebun jagung. Memang masa itu banyak para pedagang dari daerah rimba melintang selalu datang berjualan ke desa-desa terpencil dengan menggunakan pompong besar. Selain berdagang segala kebutuhan sembako, mereka juga membeli segala hasil pertanian dari desa, seperti padi, jagung, ayam kampung, dan lainnya. Mendengar suaminya besok pagi hendak ke hutan, seketika Samirah terdiam dan berhenti menyuapi anaknya.
Lalu ia berkata, "Waduh aja Kang, bahaya kalau sendiri Kang. Soalnya masih banyak binatang buas, nanti saja bareng sama warga lainnya," ucap Samirah khawatir. Benar adanya yang dikatakan Samirah pada masa itu di desa tersebut yang di sekelilingnya masih hutan rimba. Tentunya segala binatang buas masih begitu banyak di dalamnya. Bukan tanpa alasan, karena warga desa kerap melihat binatang buas menampakkan diri di daerah pinggiran hutan yang berbatasan dengan area pedesaan. Seperti ciri khas daerah gambut, banyak terdapat beruang ganas. Mendengar sang istri melarang dan mengkhawatirkannya, Romlan hanya diam. Dalam pikirannya ada benarnya juga apa yang dikhawatirkan oleh istrinya itu. "Iya juga, Nok. Ya sudah, nanti malam Kakang coba obrolkan dengan warga lain di masjid," ucap ke Samirah. Hari berganti, hari terus berlalu. Kehidupan di desa itu semakin maju dari segala kebutuhan, karena tanah atau lahan yang dikelolanya mulai menghasilkan untuk warga desa. Hal itu sudah membuat mereka bahagia. Demikian pula dengan Romlan dan Samirah. Setiap minggu mereka bisa menabung dari hasil kebunnya. Bahkan saat mereka mendapat kebahagiaan lagi, yaitu Samirah tengah hamil lagi. "Alhamdulillah ya Nok, kita bakal punya anak lagi. Mudah-mudahan anak kita nanti perempuan, jadi sepasang anak kita," ucap Romlan bahagia. Sembari mengusap perut istrinya yang saat itu kandungannya sudah menginjak 8 bulan. "Amin, iya Kang, aku bahagia rasanya Kang," jawab Samirah sembari menggenggam tangan suaminya yang saat itu berada di perutnya. "Kalau begitu Kakang harus lebih semangat kerja ya Nok, cari uang untuk persiapan bayi kita," ucap Romlan lagi penuh semangat. "Iya Kang, tapi jangan terlalu dipaksakan ya Kang. Kalau masalah untuk biaya lahiran kan tabungan kita sudah ada. Bisa kita pakai nanti kita untuk bisa menabung lagi," jawab Samirah kepada Romlan agar tidak terlalu ngoyo dalam bekerja. "Oh iya Nok, besok pagi Kakang mau ke kebun kita yang baru. Mau merun biar segera bisa ditanami jagung. Insya Allah gak bakal ada apa-apa, karena sekarang lahannya sudah bersih, gak hutan lagi. Lagian Kakang kan merun biasanya binatang buas itu takut kalau melihat api," ujar Romlan kepada istrinya. "Iya Kang, tapi tetap hati-hati ya, nanti siangnya aku antar makan buat Kakang," sambung Samirah setuju. Bahkan ia berkata jika siangnya akan mengantarkan makanan. Singkat cerita, seminggu sudah Romlan mengerjakan lahan kebun barunya. Alhamdulillah, perlahan menurun kebunnya sudah hampir selesai. Merun di area lahan yang banyak tanah gambut tentunya tidak bisa ditinggal begitu saja, karena itu bisa berbahaya, yaitu bisa terjadi kebakaran lahan yang merambat ke area lainnya. Karena itulah Romlan bekerja dari pagi hingga menjelang sore. Sambil merun ia selingi dengan mencangkul yang memang sudah benar-benar bersih. Di lahan barunya, Romlan membuat bubuk darurat lumayan untuk beristirahat sejenak. Samirah setiap siang datang ke lahan untuk mengantarkan makan siang suaminya. Lumayan melelahkan buat Samirah walau lahan barunya itu tidaklah terlalu jauh, tapi saat itu Samirah tengah hamil 8 bulan. Namun Samirah bukan tipe istri yang manja. Dia selalu semangat dan selalu tersenyum bahagia ketika menjumpai suaminya di lahan baru itu. Hari itu seperti biasa, Romlan pergi ke lahan baru. Ia semakin semangat mengerjakan lahannya karena semua hampir selesai. Sebelum siang, ia membenahi gubuknya agar lebih nyaman lagi ketika istirahat bersama istrinya. Samirah pergi ke lahan selalu sendiri. Karena anak pertamanya masih kecil, jadi setiap ia pergi ke lahan selalu menitipkan anaknya ke tetangga sebelahnya yang memang selain baik tetangganya itu
juga sekampung dengannya di Indramayu. Memperbaiki gubuk akhirnya selesai juga. Romlan istirahat duduk di gubuk sambil menunggu istrinya datang. Terasa lapar dan lelah Romlan hari itu, karena beberapa hari terakhir ia bekerja dapat dikatakan diporsir. Ya, harapannya agar segera dapat ditanami. Saking lelahnya, ia merebahkan tubuh di lantai gubuk panggungnya itu dan tanpa ia sadari saat kemudian ia tertidur. Siang itu suasana hari terasa sangat panas karena sang mentari memancarkan sinar teriknya. Romlan yang tengah mencangkul di lahan barunya sejenak menghentikan kegiatannya hanya untuk mengambil nafas karena lelah. Di saat itu tatapan matanya memandang ke arah jalan menuju ke lahan di mana saat itu berada di kejauhan ia melihat Samirah istrinya itu tengah berjalan seorang diri dengan menenteng rantang. Romlan tersenyum, senang karena memang ia sudah sangat lapar. Melihat istrinya datang, ia langsung menyongsong istrinya yang terlihat kelelahan berjalan dalam keadaan hamil besar. Kira-kira 20 meter jarak antara Romlan dengan Samirah, tiba-tiba saja Kakang, tolong Kang. Dari balik semak belukar ada sesuatu yang berukuran besar dan hitam melompat dan menerkam Samirah. Ya, itu seekor beruang besar menerkam dan menyeret tubuh Samirah masuk ke dalam semak belukar. Melihat istrinya diterkam beruang tepat di depan matanya sudah pasti membuat Romlan terkejut dan berteriak, "No!" Teriak Romlan sembari berlari mengejar beruang besar itu yang menyeret istrinya. "No!" Romlan terus berteriak memanggil istrinya. Di dalam semak belukar di samping jalan setapak menuju lahannya, Romlan menyaksikan istri tercintanya tengah dimangsa beruang itu dengan buas. No, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Romlan terus berulang beristighfar. Ia terkesiap dan langsung duduk di lantai gubuknya. Keringat dingin mengucur deras dari tubuh dan kepalanya. "Aku bermimpi," demikian ucapnya lirih. Ya, Romlan tertidur dan bermimpi ketika istirahat di gubuknya itu. Romlan keluar dari gubuk dan memandang ke langit. Terlihat sang mentari sudah mulai condong, menandakan jika saat itu hari mulai sore. Namun kenapa Samirah belum datang juga? Romlan mulai gelisah. Apalagi baru saja ia bermimpi buruk. Akhirnya Romlan memutuskan untuk pulang saja. Sebelum pulang seperti biasa, ia memberesi segala peralatannya dan ia pulang hanya membawa sebilah golok saja yang ia letakkan di pinggangnya. Di perjalanan pulang, pikiran Romlan berkecamuk dan was-was karena mimpinya itu. Ia terus berjalan melintas di jalan setapak. Melewati jalan itu, ia semakin berdebar karena di dalam mimpi kejadiannya di jalan setapak. Kira-kira 10 meter di hadapannya, ia melihat beberapa rantang berserakan di tanah. Dengan pikiran tak karuan serta siaga penuh perlahan, Romlan terus melangkah mendekati rantang yang sangat ia kenali. Ya, rantang biasa yang dibawa istrinya membawa makanan siang untuknya. Namun kenapa ada di situ dan berserakan? Lalu di mana Samirah? Demikian pikir Romlan berkecamuk.
Romlan terus melangkah hingga akhirnya ia berada tepat di mana rantang yang berserakan itu berada. Dengan pandangan dipertajam, ia mengawasi area di sekitarnya hingga ke arah semak belukar di sebelah kiri jalan setapak itu. Terlihat rumput pakis dan semak belukar itu rebah nyaris rata dengan tanah. Seperti sebelum terjadi aktivitas yang entah apa. Romlan melangkahkan kakinya coba masuk ke dalam semak pakisan. Dadanya semakin berdebar tatkala ia mencium bau amis darah serta di daunan rumput pakis itu terlihat ada bercak merah yang mulai mengering. Yah, itu darah, pikir Romlan. Dengan tubuh gemeteran, Romlan terus melangkah masuk ke dalam semak. Astagfirullah, matanya melihat ke bawah sebatang pohon di hadapannya. Yah, ia melihat sehelai pakaian yang berlumuran darah. Jelas Romlan shock melihatnya karena itu baju daster istrinya. Romlan langsung menjerit dan menangis, lalu dengan tangan gemetaran ia meraih baju daster itu dan langsung ia peluk. Romlan memalingkan kepala ke kiri dan ke kanan, menyapukan pandangan ke setiap jengkal area itu untuk mencari di mana tubuh istri yang sangat ia cintai itu. Hingga tak jauh dari sebelah kanannya ia melihat benda hitam berserakan. Itu kumpalan rambut panjang yang ia yakini milik Samirah yang masih melekat di kulit kepalanya. Romlan berdiri dan melangkah mendekati tumpukan rambut orang yang paling ia cintai. Selain tidak lagi melihat sisa dari tubuh istrinya, di balik semak belukar Romlan mendengar suara pengusan serta geraman pelan. Dengan cepat gulungan rambut itu diambilnya dan langsung keluar dari tempat itu menuju pulang. Di perjalanan pulang, Romlan tak kuasa menahan tangis sambil terus beristighfar dan berlari pulang. Setibanya di perkampungan, Romlan langsung menyamperi sembari berteriak. Tentu saja teriakannya membuat pemilik rumah itu terkejut. Begitu pula rumah dibuka ketika tetangganya yang bernama Pak Cente itu terkejut melihat kondisi tubuh Romlan yang berlumuran darah sambil memeluk sehelai baju serta gumpalan rambut panjang. Ada apa Romlan? Kenapa kamu begini? Tanya Pak Cende panik. Samirah Kang, Samirah. Romlan tidak dapat berbicara lain selain terus menangis dan menyebut nama istrinya. Lalu ia terkuai lemas. Romlan tak sadarkan diri.